Konstitusi negara kita telah menegaskan adanya tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satunya adalah hak setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak dalam suatu hubungan kerja. Dan salah satu tujuan utama dari sistem ketenagakerjaan kita adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara langsung, ini mengindikasikan adanya kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat bekerja demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup rakyat masing-masing. Pengaturan tentang tenaga kerja asing ini sudah cukup mengalami perubahan, khususnya pada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Permasalahannya terutama mengenai penegakan dan ketentuan hukum tenaga kerja asing ini seringkali terjadi dan merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan dan persoalan di sistem tenaga kerja kita. Terdapat banyak pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh para pemberi kerja dari dulu sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ternyata sudah cukup sering terjadi di lapangan kerja. Dan persoalan terkait dengan TKA atau tenaga kerja asing ini cukup menjengkelkan karena jelas tidak ada pengawasan dan tidak adanya penegakan hukum yang kuat, di mana TKA ini merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Alih-alih memprioritaskan kesejahteraan rakyat dengan memberikan lapangan kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan ini malah ternyata diisi oleh TKA yang melanggar ketentuan, terutama ketentuan tentang peraturan perundang-undangan. Contohnya nih, jika kita tarik ulur waktu pada saat tahun 2017, saat itu kan Ombudsman melakukan investigasi pada bulan Juni sampai dengan Desember 2017, yaitu terkait dengan keberadaan TKA di Indonesia. Dan ternyata dari hasil investigasi tersebut ternyata didapatkan adanya berbagai kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran, baik itu berasal dari pemberi kerja atau TKA itu sendiri. Bahkan bisa saja dari lemahnya penegakan hukum yang ada di negara kita. Ombudsman ini mendapatkan adanya penggunaan TKA sebagai buruh kasar di suatu pekerjaan. Dan hal tersebut ternyata jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang terdapat pada hukum ketenagakerjaan kita. Bahwasannya penggunaan TKA ini hanyalah untuk jabatan tertentu saja. Walaupun ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi tentang tenaga kerjaan yang ada di Indonesia sudah diatur dengan tegas dan detail, dibuat sedemikian rupa, tetapi kesadaran hukum masyarakat, terutama dari pemberi kerja, serta faktor lain seperti penegakan hukum dari pihak yang berwenang, masih sangat dibilang belum optimal dan belum maksimal dilaksanakan. Kita ambil contoh pada tahun 2017 sampai tahun 2019, di mana pada saat itu ekonomi kita masih sangat gencar-gencarnya dan penyerapan tenaga kerja juga dibilang sangat besar pada saat itu, sebelum akhirnya kita terdampak oleh virus corona pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, 2017 sampai 2019, masih banyak terdapat kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja itu sendiri terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat bahwa tenaga kerja asing yang terjaring kasus pelanggaran mencapai 1.521 pekerja pada sepanjang tahun 2018.
jumlah ini meningkat 290% dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 390 pekerja. Kasus terbesar adalah terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing itu sendiri untuk bekerja di Indonesia. Penegakan hukum kita saya rasa cukup mengalami kecolongan dalam hal ini, karena adanya pemberi kerja yang tidak mengindahkan ketentuan hukum terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing yang jelas-jelas sudah diatur tegas dan detail di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita. Pada tahun tersebut, sebanyak 1.237 tenaga kerja asing tidak mengantongi izin untuk dapat bekerja di Indonesia. Lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum ketenagakerjaan kita, terutama terkait dengan tenaga kerja asing, salah satunya adalah bernama Timpora atau Tim Pengawas Orang Asing. Data yang dipublikasikan oleh Databox dan Katadata dalam laman websitenya menyatakan bahwa kecolongan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing disebabkan oleh karena Timpora yang belum maksimal dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan ketenaga kerjaannya di Indonesia. Berdasarkan data dari Kemenaker, jumlah pengawas TKA yang terdapat pada Timpora pada tahun 2017 hanya berjumlah 2.294 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pegawai umum, pengawas umum, spesialis, dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Hal tersebut dari apa yang saya lihat dalam data yang dimiliki oleh Kemenaker wajar, karena jumlah dari pengawas di dalam Timpora ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Jadi jika dibandingkan secara apple to apple, para penegak hukum yang ada dalam Timpora ini adalah sebanyak 2.294 orang dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja asing yaitu sebanyak 85.974 pekerja. Hal tersebut kami nilai wajar jika terjadi kelemahan terhadap pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan ketenaga kerjaan, terutama pada hal tenaga kerja asing. Karena memang masih kurangnya komitmen pemerintah untuk menguatkan lembaga yang khusus mengawasi dan membidangi penegakan hukum ketenaga kerjaan itu sendiri, terutama terkait dengan tenaga kerja asing. Di dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 sebagai suatu aturan turunan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, tercantum di dalamnya bahwa tugas pengawasan terhadap TKA dilaksanakan oleh yang pertama adalah pengawas ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan atau dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan di ranah provinsi ataupun kabupaten kota. Yang kedua adalah pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Menurut hemat kami, secara umum tegas pengawasan sebagai salah satu upaya penegakan hukum ketenagakerjaan itu sendiri berada pada lembaga Kemenaker dan keimigrasian. Timpora sebagai salah satu lembaga yang mengurusi dan mengawasi serta membidangi penegakan hukum terkait dengan tenaga kerja asing yang tadi disinggung ialah salah satu implementasi dari tugas pengawasan TKA itu sendiri. Timpora dibentuk di bawah naungan kantor keimigrasian yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pengawasan terhadap tenaga kerja asing masih lemah karena jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang muncul karena investasi. Selain itu juga jumlah kantor imigrasi yang terbatas untuk mengawasi gerak-gerik tenaga kerja asing ilegal. Kemudian, walaupun pengaturan tertulis sudah diatur dengan sempurna dan tegas, penegakan dan kesadaran hukum setiap pihak yang berkepentingan, baik itu pemerintah maupun pemberi kerja, juga merupakan hal krusial dan penting yang harus ditegakkan. Juga, walaupun penegakan hukum terhadap pemberi kerja sudah dilakukan dengan baik, yaitu dikenakan sanksi-sanksi kepada setiap pelanggar ketentuan, terutama terkait dengan penggunaan tenaga kerja itu sendiri, sudah dilakukan. Alangkah baiknya jika penegakan hukum ketenagakerjaan kita lebih memfokuskan pada upaya preventif agar pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing itu tidak timbul lagi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara lebih menguatkan tim penegak hukum dengan membuat dasar hukum yang pada intinya memfokuskan pada tugas, wewenang, dan fungsi dari setiap lembaga pengawas dan atau lembaga penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan itu sendiri. Sehingga jika telah dilakukannya upaya penguatan terhadap lembaga-lembaga tadi,
yang tugasnya mengawasi dan membidangi penegakan hukum tenaga kerjaan kita telah dilakukan, maka jelas akan tercapai suatu efisiensi yang baik dan juga menjadi sebuah terobosan bagi penegakan hukum ketenaga kerjaan kita, sehingga pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing di lapangan dapat diawasi dengan baik dan efisien serta tidak lagi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran. Dan pada akhirnya lapangan pekerjaan itu sendiri dapat dipergunakan secara proporsional serta memunculkan asas keadilan dan kebermanfaatan bagi rakyat Indonesia untuk tetap dapat menikmati kesempatan kerja tanpa adanya kendala TKA yang dapat bekerja di Indonesia dengan melanggar ketentuan hukum dan tidak mengantongi izin sesuai dengan ketentuan tenaga kerja asing yang telah tercantum dalam undang-undang ketenaga kerjaan kita. Problematika ketenagakerjaan yang akan dibahas selanjutnya adalah mengenai upah kepada buruh atau pekerja, yaitu upah minimum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat 30 menjelaskan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh tenaga kerja tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, dalam pasal 88 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak atas penghidupan yang layak bagi manusia. Dalam pasal 88 ayat 2 dengan UU yang sama menjelaskan pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan hak pekerja atas penghasilan yang layak, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam ayat 3-nya dijelaskan kebijakannya, yaitu upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, upah sebagai dasar perlindungan atau pembayaran dan kewajiban lainnya. Nah, ini termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Upah minimum yang telah dijelaskan di atas adalah upah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah upah minimum provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi tersebut. Upah minimum ini ditetapkan setiap tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Yang kedua adalah upah kabupaten atau kota, yaitu upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota. Penetapan upah minimum ini harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Nah, upah minimum ini memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Makanya tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki UMK dan UMP yang berbeda-beda. Contohnya tahun 2021 ini UMK untuk Kepulauan Riau, contoh salah satunya adalah untuk wilayah Batam UMK-nya sebesar Rp4.150.930. Nah, sedangkan di Pulau Jawa, yaitu Kota Semarang, UMK-nya adalah Rp2.810.025. Berbeda ya. Yang di Jawa mungkin lebih rendah, yang di Batam lebih tinggi mungkin karena adanya perbedaan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhannya. Nah, di tahun 2020 di Kota Semarang adalah Rp2.715.000, sedangkan untuk Kota Batam UMK-nya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp4.130.279. Nah, berbeda-beda ya ini, tiap tahun juga mungkin mengalami peningkatan karena mungkin pertumbuhan ekonomi, tergantung pertumbuhan ekonominya cepat atau lambat atau sedang. Nah, untuk UMK ini banyak sekali yang pengusaha yang tidak membayar gaji buruh atau tenaga kerjanya sesuai dengan UMK, malah lebih rendah dari UMK. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Seperti yang kita lihat sekarang, dalam pandemi COVID-19 ini, banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian. Nah, karena mereka sudah rugi, mereka tidak bisa membayar full gaji dari karyawan. Ada yang dipotong, ada yang masuknya mungkin biasa masuknya 1 minggu, dipotong menjadi 3 hari atau 4 hari. Nah, ada juga yang pengusaha yang memang sengaja memberikan upah bagi tenaga kerja atau buruhnya di bawah UMK yang telah ada di peraturan. Nah, hal inilah yang merupakan salah satu problematika dalam ketenagakerjaan.
Dan lebih parahnya lagi, bahkan buruh ini tidak mengetahui bagaimana sih caranya saya dapat menuntut hak saya ini. Inilah problematika dalam ketenagakerjaan yang akan dibahas. Pada prinsipnya, pengusaha atau perusahaan itu dilarang untuk membayar upah yang di bawah UMK kepada pekerja atau buruh. Hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, biasanya sebelum pekerja atau buruh ini bekerja, mereka akan membuat perjanjian kerja dengan pihak yang memberi mereka pekerjaan. Dalam perjanjian tersebut akan menyebutkan besarnya upah yang akan diberikan kepada pekerja atau buruh. Perjanjian kerja yang dibuat itu harus mendapat kesepakatan kedua belah pihak dan harus sah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja yang dibuat itu dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, selama mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak. Terkadang, besarnya upah yang disebut atau ditawarkan kepada pekerja atau buruh itu di bawah UMK. Nah, karena para pekerja atau buruh merasa susah untuk mencari pekerjaan, akhirnya pun mereka sepakat terhadap perjanjian kerja tersebut. Apabila hal ini terjadi, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 91, perjanjian atau kesepakatan tersebut yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dianggap batal demi hukum, dan pengusaha atau perusahaan tersebut wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penegakan dan langkah hukum yang dapat diambil apabila salah satu pihak perjanjian kerja tersebut merasa dirugikan karena upah yang diberikan adalah upah di bawah standar upah minimum. Nah, dalam penegakannya, menurut Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha yang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling sedikit 1 tahun, paling lama 4 tahun, dan sanksi denda paling sedikit 100 juta dan paling besar 400 juta rupiah. Jadi apa langkah hukum yang dapat diambil apabila terjadi perselisihan karena perjanjian kerja tersebut? Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial pertama harus mengupayakan perundingan bipartit antara kedua belah pihak, yaitu pihak pekerja dan pihak pengusaha atau perusahaan, secara musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Apabila dalam waktu 30 hari perundingan bipartit tersebut tidak membuahkan hasil atau tidak mencapai kesepakatan antara kedua pihak, maka langkah hukum selanjutnya yang dapat diambil adalah langkah mediasi. Nah, salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dapat mencatat perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan, seperti Dinas Ketenagakerjaan. Jika mediasi tersebut juga gagal, maka salah satu pihak dapat menempuh jalur hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Selain dari langkah-langkah hukum yang sudah disebut tadi, salah satu pihak yang merasa dirugikan juga dapat menempuh jalur hukum pidana, yaitu dengan melaporkan perselisihannya kepada pihak kepolisian dan akan diproses dengan hukum yang berlaku. Upaya ini hanya dapat dilakukan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir apabila upaya-upaya lain sudah ditempuh dan tidak ada perubahan terhadap situasi pekerja atau buruh tersebut. Pada intinya, walau sudah ada peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur mengenai permasalahan ini, masih banyak juga kita lihat pekerja atau buruh yang bekerja dengan upah di bawah UMK. Para pekerja atau buruh ini mereka rela bekerja dengan upah di bawah UMK dikarenakan melihat kondisi dunia yang sekarang, terutama pada pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun mencari pekerjaan. Maka, melihat permasalahan ini sering terjadi, perlu adanya upaya penegakan hukum yang lebih kuat lagi untuk memastikan bahwa seluruh hak-hak pekerja atau buruh itu diterima dan terlindungi secara keseluruhan, bukan hanya sebagian. Sekian dari saya, terima kasih.